Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 16 Mei 2022, hari biasa pekan kelima Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau berjanji mencurahkan Roh-Mu untuk mengajar kami semakin memahami firman-Mu. Semoga kami pun mampu mencintai sabda-Mu dan meyakini bahwa Engkau selalu hadir mendampingi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Pada suatu hari ada peringatan perkawinan 50 tahun sepasang suami istri, di mana mereka mempunyai 4 anak, 8 cucu, dan juga 8 cicit. Lalu ditanya, apa resep 50 tahun hidup perkawinan masih dalam sukacita? Lalu sang anak menyela, "Kamu tidak tahu, hampir tiap hari papa mamaku itu bertengkar hal-hal kecil. Tetapi unik dari mereka apa? Mulai jam 5 mereka mulai mendekat satu sama lain dan mereka mulai bersalaman. Kadang-kadang mama saya tidak mau. Sang suami, itu papa saya katakan, jam 6 sebelum matahari terbenam semuanya harus beres, ayo." Lalu mulai mereka bersalaman kembali, berpelukan dan meminta maaf. Kadang sang istri mengatakan, "Besok buat lagi ya." Ya tentu kita tidak pernah sempurna. Jadi dari hari ke hari bertengkar. Tetapi itulah bumbu dari perkawinan. Karena pertengkaran mereka bukan gelombang, melainkan riak. Mengapa riak? Karena mereka sudah menyelesaikan masalah-masalah tersebut tiap hari, tidak menyimpan dendam. Sehingga selesai bicara, selesai marahan, sudah. Kedua, pernah beberapa hari tidak omong, sudah pernah salaman beberapa hari,
salaman saja peluk saya tapi rasanya dingin, aku jengkel. Makan pun pokoknya saya siapkan makanan dia yang dia suka, sudah taruh di meja, saya masuk kamar, kata sang istri. Lalu suami mengatakan, aduh kasihan aku ini ya, seorang suami yang sepertinya tidak punya istri. Pokoknya terus mengejek. Dan langsung sang suami berefleksi, oh salahku tadi ya, aku memperbaiki. Nah, saudaraku terkasih, bila seseorang dekat satu sama lain, maka setiap orang ingin berusaha. Bila hal buruk muncul, maka hasil keburukan itu direfleksikan kembali untuk sesuatu yang baik. Diperbaiki, saling memaafkan. Berpikir tentang apa yang dia lakukan dan apa yang menyenangkan pasangan. Berusaha. Kadang-kadang sang ibu mengatakan, aduh makan lagi apa ya? Makan ini dia sudah selesai makan tapi kadang-kadang rasanya kurang mantap. Maka ditanya, memakan apa? Kadang-kadang suami jengkel mengatakan, makan hati. Ya udah, sang istri pura-pura pilon, dia rebus hati ayam. Nih makan hati. Itulah kehidupan saudaraku terkasih. Jadi kalau saling mengasihi itu, orang berusaha untuk mencari tahu apa yang terbaik bagi pasangan, bagi orang yang dikenal dalam pelayanannya. Seperti yang ditanyakan oleh Rasul Yudas. Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Apa jawab Yesus? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menunaikan firman-Ku, menuruti firman-Ku. Artinya apa? Manusia menggali apa yang ingin disampaikan atau yang sedang disampaikan oleh Yesus dalam firman-Nya. Mencari tahu, menganalisa, meneliti, kemudian menyimpulkan. Itulah tugas seorang pengikut Yesus. Mendengarkan sabda, merenungkannya, meresapkannya dalam hati, menerjemahkannya dalam hidup nyata. Sama seperti Pak Sutri tadi, ribut-ribut baikan lagi, lalu mereka setiap hari mereparasi sehingga bisa tetap utuh dalam arti sukacita selama 50 tahun dengan kegembiraan. Maka kalau kita mau mengikuti Yesus pun juga kita harus mempunyai semangat gembira. Kenapa? Firman yang Tuhan berikan kepada kita adalah sumber air kehidupan kita, di mana kita bisa menggalinya, merenungkannya, menerjemahkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itu yang paling penting. Sama seperti seorang ibu, kalau dia mau belanja, dia tahu apa yang mau dimasak apa. Maka dia pergi ke pasar, dia belanja apa-apa yang perlu untuk masak. Tidak semua diambilnya, dipilihnya. Demikian pula sabda Tuhan dipilihnya dalam perbandingan dengan kehidupan nyata untuk memperdalam ilmu, pengetahuan kitab suci dan melaksanakannya dalam penghayatan hidup. Sehingga itulah yang menjadi terjemahan kasih sabda Allah bagi kehidupan kita yang nyata-nyata melahirkan sukacita dalam proses jatuh bangun. Semoga Roh Kudus senantiasa hadir dalam diri kita sehingga kita selalu terbuka kepadanya dan melihat hidup ini indah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.